Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-qahar al-malikul jabbar. Allahu akbar. Salatu wassalamu ala rasulillahil akhyar Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat semua jemaah. Alhamdulillah, semoga Allah karuni setiap harinya Allah mampukan kita untuk disiplin mengaji, disiplin menambah ilmu, disiplin istiqomah sampai nanti mudah-mudahan kita wafatnya husnul khatimah. Ingat perkataannya Imam Ibnu Katsir beberapa waktu lalu pernah kita bahas, man 'asha 'alaih mata 'alaih. Barang siapa yang membangun pola hidup tertentu, dia berpotensi mati di atas pola hidup yang ia bangun. Yang sukanya ngaji, insya Allah wafatnya lagi ngaji, mudah-mudahan, atau sesudah ngaji. Yang suka deres Quran, mudah-mudahan wafatnya lagi baca Al-Quran. Yang suka beramal salih, dia bisa mati di atas amal salihnya. Itulah istimewanya orang-orang yang tahu dirinya akan pulang, akan kembali, dan dia mempersiapkan hari untuk kembali dengan sebaik-baiknya. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia termulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Kita masuk ke bahasan Quran surah Yunus ayat 89 atau ayat 99, 98, 89. Jazakumullah khair. Ayat 89. Ayat 89. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Dialah Allah yang berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kalian berdua pada jalan yang lurus, jangan mengikuti orang yang tidak mengetahui. Hadirin, pelajaran yang pertama di subuh ini, tetap pada jalan yang lurus. Imshi mustaqiman, tetap pada jalan yang lurus, konsisten, atau dalam bahasa syar'inya istiqomah. Istiqomah itu lebih baik dari beribu karomah. Karena gak mudah. Selalu ada godaan bagi orang-orang yang sedang berada meniti jalan menuju Allah, tuh pasti ada godaannya. Yang tadinya baca Al-Quran tiba-tiba malas. Yang tadinya rutin sedekah setiap subuh tiba-tiba menghilang. Yang tadinya dekat dengan kebaikan lama-lama menjauh, memudar, hilang. Yang tadinya dikelilingi orang-orang yang baik, dia gak bisa bersabar, dinasihati dalam kebaikan, disemangati dalam ketaatan, hingga akhirnya dia pergi menjauh dan akhirnya gak konsisten dengan jalan kebaikan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wasbir nafsak, sabarkan dirimu banyak-banyak. Atas apa? Kalau bertemu orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau kita sekarang ada dalam circle ini, teman-teman, bagus di video nih. Kalau kita sekarang ada dalam circle yang baik, dan dengan circle itu kita bertambah ketaatan, bertambah ketakwaan, semakin dekat dengan Allah, genggam erat, jangan lepaskan circle tersebut sampai kita wafat. Tapi kalau ada satu circle yang membuat kita makin jauh dari Allah, makin tak tentu arah dalam hidup, makin tidak mempersiapkan bekal terbaik untuk pulang, maka sudah selayaknya kita mempertimbangkan kembali.
Apakah kita tetap bersama di circle ini atau kita hendak memisahkan diri dari circle yang menjauhkan kita dari Allah? Karena hadiah terbaik seorang hamba setelah iman dan istiqomah adalah sahabat yang salih, yang salihah. Jadi harta terbaik, tulis di kolom komentar, harta terbaik yang Allah berikan untuk seorang hamba setelah iman dan istiqomah apa hadirin? Teman yang salih, salihah. Harta terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah iman dan istiqomahnya adalah teman salih, teman salihah. Kalau punya, genggam erat, jangan pernah dilepaskan. Mahal nih jemaah. Mahal sekali teman yang salih-salihah itu. Bukan main mahalnya. Poin yang kedua, diajarkan oleh Allah kepada Allah mengajarkan untuk kita semuanya di poin kedua ayat 89, wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan ikut-ikut kepada mereka yang tidak memiliki ilmu. Maksudnya, kalau kita nggak tahu ilmunya, mending ambil aman. Maksudnya, jadi safety player. Main di ranah aman aja, yang jelas-jelas kita punya ilmunya, kita tahu ilmunya, kita paham ilmunya, dan lebih-lebih kita ngerti bahwa ini jelas ada sumber hukum dan nas yang jelas. Oh iya nih, Rasulullah pernah begini nih. Oh iya nih, sahabat Rasulullah pernah begini nih. Oh iya nih, Sayyidina Umar bin Khattab pernah begini nih. Mending itu jemaah. Daripada yang belum jelas, kita nggak tahu kebenarannya, valid atau enggaknya, sahih atau tidaknya. Jangan diikuti, karena ini pesan Al-Quran dan tradisi Quran itu nggak ikut-ikutan kecuali punya ilmunya. Karena ayatnya berbunyi wala tattabi'an, jangan kalian ikut-ikutan. Tapi kan untuk memulai satu tren yang baik, nggak apa-apa kali awalnya ikut-ikutan dulu. Ya nggak apa-apa. Awalnya ikut-ikutan dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti setelah belajar bareng, ikut ngaji sudah agak lebih lama, 6 bulan, 1 tahun, jalan 2 tahun misalnya, bukan lagi ikut-ikut, tapi udah mulai tahu, oh konsepnya sholat tarawih begini, oh Ramadan itu satu paket. Apa paketannya? Siangnya berpuasa, malamnya sholat tarawih. Oh nanti kajian subuh tuh satu paket. Apa paketan kajian subuh? Tilawah, tadabbur Quran, memahami makna arti, mengerti tafsir para ulama mufassir, plus ada sholat syuruknya. Itu satu paket tuh. Orang perlahan akan faham. Kalau dia meminta kepada Allah, nanti Allah yang fahamkan. Ya Allah bantu kami. Makanya satu doa masyhur, ini dicatat jemaah. Satu doa masyhur, jangan sampai ditinggalkan. Amalkan tiap hari, dawamkan setiap waktu. Doanya Imam Hasan Al-Basri. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan beri kami kemampuan, kekuatan untuk menjauh darinya. Kan gitu ya. Allahumma arinal, oh yang pertama hak dulu, berarti minta ditunjukkan kebenaran dulu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar, dan berikan kami kekuatan menjalankannya, dan beri kami pengetahuan yang buruk, batil ya adalah batil, dan beri kami kemampuan untuk tinabah,
menjauh daripadanya. Sesiapa yang dia jujur mohon kepada Allah, Allah tolong dia karena mengamalkan ayat, karena mengamalkan doa tersebut. Jujur. Jadi ada 2 poin di ayat 89 Al-Quran surah Yunus. Poin yang pertama, istiqomah. Fastaqima. Ayatnya berbunyi fastaqima, lurus. Istiqomah. Mainkan tempo, ritme. Jamaah, ibarat api. Orang yang istiqomah itu apinya memang gak besar. Apinya mungkin segenggam tangan ini tingginya. Tapi dia menjamin api ini tetap nyala dan tidak pernah padam. Ini orang yang istiqomah nih. Sedangkan orang yang semangatnya itu angot-angotan, tahu ya jemaah angot-angotan apa? Angot-angotan tuh kadang-kadang semangatnya itu cuma kadang-kadang doang. Dia bisa besar sekali, brrr, tapi habis itu mati apinya. Sedangkan yang istiqomah tetap nyala walaupun kecil apinya, tapi dia memastikan api ini nggak pernah padam. Sedangkan yang kadang-kadang atau yang disebut dengan angot-angotan, dia nyala, brrr, habis itu mati. Lama mati gitu, ini tetap nyala, brrr, mati lagi. Lama matinya, ini tetap nyala. Hingga nanti pada akhirnya tidak ada yang mampu mengalahkan orang yang terjaga konsistensinya. Jamaah, kita berulang kali telah mengulang pelajaran ini, bahwa mengaji ini bukan lari sprint 100 meter. Ngajinya kita itu adalah lari maraton. Kita ini bukan lari sprint 100 meter. Sprint 100 meter, lari kenceng sampai selesai. Cuma 100 meter, dari sini sampai sana, selesai. Tapi kita bukan sedang berlari 100 meter, kita sedang lomba maraton ratusan bahkan ribuan kilometer. Maka persiapkan tenaganya, atur nafasnya, jaga ritme larinya. Dalam hal ini jaga semangat belajarnya tetap ada, atur ritme pola ngajinya. Jangan sampai semangat seminggu ngaji, di hari yang ke-8 drop dan gak ngaji lagi, libur sampai 1 tahun. Jangan. Udah mending setiap subuh ngaji berapa jam? 1 jam. Ya udah, setiap subuh ngaji 1 jam, setiap subuh ngaji 1 jam, setiap subuh ngaji 1 jam, setahun aja 365 jam. Kalau anak kita libur biasanya 2 bulan dalam 1 tahun biasanya. Kalau anak kita yang sekolah itu biasanya setahun, efektifnya 10 bulan, liburnya 2 bulan. Kita yang tanpa libur setahun, sama dengan berarti kita sudah masuk 1,5 semester. 1 semester juga biasanya kalau kuliah itu 4 bulan. Liburnya 2 bulan. Masuknya Maret, selesainya Juli, Agustus, September libur, September akhir, masuk lagi sampai Desember. Nanti liburnya Januari sampai Februari. Biasanya awal Maret masuk lagi. Biasanya orang kuliah 2 semester itu efektifnya 8 bulan, liburnya 4 bulan. Berarti kalau ibarat kuliah, kita yang 1 tahun tanpa libur, seperti kita sudah 1 sampai 3 semester dalam setahun. 3 semester dalam setahun. Dan kayak apa ilmu yang dimiliki hadirin? Dan ingat loh, kemarin Ustadz Ghazali menyampaikan, masih ingat, bahwa belajarnya kita itu kewajibannya bukan 12 tahun untuk orang Islam.
Pemerintah Indonesia mewajibkan belajar kita. Ini dicatat teman-teman di screen video mas. Pemerintah Indonesia mewajibkan kita belajar 12 tahun. Kewajiban kita belajar 12 tahun sebagai warga negara Indonesia. Tapi sebagai kaum muslimin, hambanya Allah, umatnya Rasulullah, kewajiban kita belajar sampai kapan? Sampai mati, bukan terbatas 12 tahun. Pemerintah Indonesia mewajibkan kita belajar 12 tahun, tapi kewajiban kita sebagai hambanya Allah, umatnya Rasulullah, belajarnya kita sampai mati. Sampai mati kita belajar. Ayat berikutnya hadirin, ini bagus sekali. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka di belakang untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Musa dan Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Hadirin, Musa melewati daripada laut dengan mukjizat yang Allah berikan padanya. Fir'aun ikut di belakang. Tujuannya Fir'aun menindas dan berbuat zalim. Dan ini berlaku ya hadirin. Berlaku pelajaran yang ketiga di ayat ini. Siapapun yang berniat menzalimi orang lain dan menindas orang lain, maka Allah yang akan membinasakan dirinya. Seperti Fir'aun, niat zalim, Fir'aun niat menindas, Allah akan binasakan dirinya Fir'aun. Hampir-hampir sama. Hukum ini pun kan berlaku nanti selamanya. Kalau ada orang berniat menindas, menzalimi orang lain, mungkin orang itu nggak mampu membalas. Mungkin orang itu tuh orang yang memang seringnya dibully, ditindas. Tapi kan Tuhannya orang itu, Allah, nggak diam aja melihat hambanya yang dizalimi oleh hambanya yang lain. Allah buat perhitungan pasti. Seperti Allah membuat perhitungan kepada Fir'aun, sebagaimana Allah membuat perhitungan kepada Qarun, sebagaimana Allah buat perhitungan kepada Haman, Bal'am, dan Bani Israel yang kufur, Allah juga sama akan membuat perhitungan pada orang-orang yang zalim dan kepada orang-orang yang sukanya menindas. Hati-hati dengan kezaliman. Karena kata Nabi, az-zulmu zulima yaumal qiyamah. Kezalimanmu yang kamu lakukan itu akan menghantarkanmu pada kegelapan di hari kiamat. Atau kama qala Nabi SAW. Berikutnya, mengapa kamu baru sekarang beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, tapi kebanyakan manusia tidak mau mengindahkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Hadirin, Allah yang bilang, kenapa baru sekarang? Pelajaran yang keempat, tulis di kolom komentar, mari bertaubat sebelum kita wafat. Fir'aun sudah nyawanya di kerongkongan, baru bilang, Al-an ya Allah saya beriman kepada. Tapi sudah terlambat. Al-ana wa qad asaita qabl. Sekarang, baru sekarang kamu beriman, setelah sebelumnya kamu kufur, ingkar, membangkang. Baru sekarang, apa hikmahnya? Tidak ada kata terlambat untuk bertobat,
maka segerakan bertobat sebelum terlambat. Mari kita segerakan bertobat sebelum terlambat. Memang ada waktu terlambatnya, ada saat nyawa sudah di kerongkongan dan saat matahari terbit dari tempat terbenamnya. Terbit dari mana berarti? Dari barat. Saat itu taubat sudah tidak diterima Allah. Makanya mumpung masih hidup, kita ini mumpung dikasih waktu, mumpung masih hidup, mumpung masih dikasih kesempatan, dan mumpung kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri, iqtanim khamsan qabla khamsin, maksimalkan 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara berikutnya. Masih ingat? Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit, luang sebelum sempit, kayamu sebelum miskin, hidupmu sebelum mati. Hidupmu sebelum mati, sebelum semuanya terlambat, sehingga nanti kita udah gak bisa lagi memperbaiki diri. Sekarang mulai ditata lagi perbaikan hidup kita. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, hatta balagha asyuddah arba'ina sana. Nanti kalau kalian sudah menginjak usia 40 tahun, kata Allah dalam Al-Quran, maka agak-agaknya orang ini sulit untuk berubah, kecuali rahmat dan taufik dari Allah, ia bisa berubah. Karena siapa yang 40 tahun punya kebiasaan, maka kebiasaan itu yang akan dia bawa sampai mati. Umur 40 tahun. Kalau kebiasaan yang ngaji, kemudian insya Allah, maka kemudian insya Allah dia akan wafat dalam keadaan ngajinya atau kebiasaan baik yang ia dawamkan. Istimewa. Jangan sampai kita seperti Fir'aun, telat tobatnya. Al-an, sekarang kamu baru tobat. Tobat itu dua. Taubat itu dua. Yang pertama, taubat itu harus segera. Yang kedua, taubat itu tidak ditunda. Yang pertama, taubat harus apa? Segera. Yang kedua, taubat harus tidak boleh ditunda. Siapa yang menjamin sampai sore nanti dia akan hidup? Sedangkan ada kisah seorang kawan berkata kepada kawannya, besok aku akan taubat. Lalu di malam harinya dia tertidur dan ternyata dia pun tidak terbangun lagi. Artinya dia mati. Padahal dia bilang taubatnya kapan? Besok. Malamnya mati. Taubat itu dua, harus bersegera dan jangan ditunda-tunda. Saya mau sekarang, ya udah sekarang. Jangan besok, jangan nanti. Karena ajal tidak menunggu sampai engkau nanti sekian usianya. Enggak. Berapapun usianya, kalau waktunya ajal itu datang, dia akan datang. Mari sama kita bertobat kepada Allah. Semoga Allah karunia kita bisa terus bertobat sebelum kita wafat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat berapa sekarang? 93. Dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di kediaman yang bagus dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberikan keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keadaan ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Fala takunanna minal mumtarin.
Jangan kita termasuk orang yang ragu. Satu-satunya kunci supaya hidup kita punya iman yang kokoh dan kuat, yakin tanpa ragu. Yakin bahwa sesiapa yang menunaikan sholat sunnah qobliyah subuh, dia pasti dapat yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Yakin sesiapa yang sedekah di waktu subuh, dia akan didoakan oleh para malaikat untuk dilipat gandakan penuh keberkahan dan keberlimpahan dari harta yang ia sedekahkan. Siapa yang sholat syuruk, yakin Allah mengganjarnya pahala senilai pahala haji umrah sempurna. Siapa yang menuntut ilmu, yakin Allah berikan jalur VIP masuk surga. Siapa yang dia mentadaburi ayat, satu ayatnya dia dapat yang lebih baik dari seekor unta betina yang sangat baik sedang hamil besar sebentar lagi melahirkan. Yakin. Orang beriman melangkah tanpa ragu. Makanya pesan Nabi, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu, kerjakan yang kamu yakini. Itu prinsip. Fala takunanna minal mumtarin. Kalau kalian jadi orang beriman, jangan jadi orang yang penuh keraguan. Kebenaran dari Allah datangnya, yakin, jangan ragu-ragu. Setiap amal solih pasti dibalas asalkan dia punya keyakinan yang kokoh kepada Allah. Jangan jadi hamba yang ragu. Kuat dalam prinsip. Orang beriman tuh gak pernah main-main ya hadirin. Prinsipnya kuat sekali. Dia tahu paginya penuh dengan rasa kantuk ditambah hawa dingin daerah pegunungan Wonosobo, tapi imannya mengetuk hatinya, memberi energi dan kekuatan padanya untuk bangkit dan beramal salih sepagi mungkin. Kenapa beramal soleh di waktu pagi? Karena saya yakin sama doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ketika Nabi memohon kepada Allah, ya Allah berkahilah umatku yang beramal salih, beraktivitas sejak awal paginya. Karena kita yakin Rasul kita nggak pernah bohong, Rasulullah nggak pernah berdusta, maka kita bangun sepagi mungkin mencari keberkahan agar kita juga mendapat keberkahan yang Nabi janjikan. Orang beriman langkahnya enak sekali. Maka hadirin, pelan-pelan hilangkan keraguan. Jangan jadi orang yang penuh dengan keraguan. Belajar untuk yakin atas pilihan-pilihan baik yang sudah kita pilih. Laksanakan, tunaikan, mohon pertolongan kepada Allah supaya dia jangka panjang. Termasuk konsisten ini kan kita butuh pertolongan Allah, betul? Ngaji setiap subuh, ada yang jalan kaki, ada yang pakai motor, ada yang mungkin lewat pematang sawah yang sebelah sana, ada yang mungkin lewat sebelah sana, ada yang mungkin lewat jalan raya yang depan sana. Tapi kalau dia punya iman kepada Allah, mantapnya melangkah, Allah yang meringankan. Berat awalnya, tapi nanti enteng, ringan. Apa yang membuat seorang itu ringan dalam menjalani hidup? Salah satu jawabannya adalah karena dia yakin kepada Allah. Ringan hidupnya karena dia punya yakin sama Allah. Dan apa yang membuat hidupnya seorang hamba itu berat? Di antara faktor yang membuat hidupnya seorang hamba terasa berat itu karena dia tidak yakin kepada Allah. Dia yakin kalau dia ninggalin yang buruk, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Dia yakin, makanya
ringan, enteng, dia melepaskan hal-hal buruk yang selama ini meliputi hidupnya. Karena dia yakin Allah pasti ganti kok. Allah pasti kasih hadiah yang lebih baik kok. Tapi kalau dianya nggak yakin, masa iya? Emang bener bakal diganti? Kayaknya nggak mungkin deh. Masa iya akan diganti yang lebih baik sih? Ini buktinya sekarang. Nah, kalau dianya aja penuh dengan keraguan dan nggak yakin sama Allah, maka wajar kalau dalam hidupnya tidak pernah dia melihat keajaiban. Karena buah dari iman, keajaiban, kemenangan, kegembiraan, dan buah dari iman pastilah keberuntungan. Tuflihun, dia pasti beruntung. Itu buah dari iman. Buah dari iman. Next, terakhir. Dan janganlah, ayat 95 Yunus, dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, nanti engkau merugi. Apa bahasa yang lebih mudahnya? Kalau hidup kita mengabaikan Al-Quran, kalau hidup kita mendustakan ayat-ayat Allah, dan hidup kita selalu menjauh dan melalaikan dari firman Allah, mumtarin, maka sudah bisa dipastikan khasirin. Maka sudah bisa dipastikan khasirin, kita pasti rugi. Kalau mau jadi orang beruntung, percaya sama ayat Allah. Kalau mau jadi orang merugi, dustakan ayat Allah, pasti merugi. Jangan jadi bagian yang mendustakan ayat-ayat Allah, nanti kita rugi. Yakin, iman, laksanakan. Yakin pada Allah, iman, lalu laksanakan. Semampunya, kita nggak diminta untuk yang tinggi-tinggi dulu, yang besar-besar dulu. Tapi kata Nabi, wa ma amartukum bih, apapun yang Allah perintahkan padamu, fa'tu minhu, lakukan semua yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, mastata'tum, sesuai kemampuan. Tapi harus push to the limit, dipres sampai sekuat tenaga. Jangan dikit-dikit kalah, ngantuk kalah sama ngantuk, kalah sama mood. Nggak bisa hadirin, hidup ini nggak boleh kalah sama mood. Ini teman-teman tulis di kolom komentar ya. Hidup ini nggak boleh kalah sama mood. Kenapa nggak baca Quran? Lagi nggak mood. Kenapa nggak kajian? Lagi nggak mood. Kenapa nggak beramal salih? Lagi nggak mood. Kalau kita sama mood aja sudah kalah, lantas bagaimana kita mau melawan syaitan dengan godaan-godaannya yang datang bertubi-tubi? Sama mood aja kalah. Mood itu kan berarti melawan dirinya sendiri. You versus you. It just about me versus me. Ini hanya tentang kita lawan kita. Cuma diri ini melawan diri ini sendiri. Kalau lawan mood diri sendiri aja kalah, gimana mau menghadapi bisikan syaitan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang setiap waktu selalu membisikkan di dalam telinga sehingga masuk ke dada-dada manusia. Lawan dirinya aja kalah, gimana lagi melawan bisikan syaitan? Semangat lagi, jangan sampai jadi hamba yang lemah terkalahkan cuma karena mood. Harus semangat, lawan moodnya, menang
Orang beriman harus menang lawan moodnya. Ayat 96. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan dari Allah, tidaklah mereka beriman, meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah sampai mereka menyaksikan azab yang pedih. Hadirin, kita ini mau nunggu apa? Nunggu diazab dulu baru beriman? Nunggu terjadi gempa bumi yang dahsyat, tanah-tanah bergerak, bergeser hingga akhirnya rumah kita terkubur hidup-hidup plus kitanya ada di dalam hal tersebut, baru kita bertobat? Jangan. Ada loh orang-orang yang dia gak mau beriman sampai wafatnya. Rugi sekali. Jadi ada dua tipe manusia kan jamaah. Mereka yang bisa mengambil pelajaran tanpa harus mengalami suatu kejadian. Contoh yang pertama ini, kejadiannya ada dari Mas Fulan, cerita ini dari Mas Fulan. Hati-hati kalau lewat jalan di sebelah sana, soalnya kadang ada minyak itu jatuh sehingga jalannya agak lumayan licin karena ada minyaknya jatuh. Kita nggak perlu ngalamin jatuh, kita udah langsung ambil pelajaran. Ya sudah, daripada agak berbahaya jalannya, saya milih jalan yang lain aja yang nggak ketumpahan minyak. Dia nggak perlu jatuh karena dia mengambil pelajaran dari Mas Fulan yang kemarin sudah terjatuh lewat jalur itu. Tapi ada manusia yang kedua, tipe-tipe bebal. Maksudnya bebal, dibilangin tetap aja nggak mau denger apa yang dibilang. Apa-apa, alah biasa aja, udahlah. Akhirnya lewat jalan itu dia ngebut, bannya spinning, dia pun terjatuh, dan sininya beset-beset, bahkan ada yang sampai patah tulangnya. Barulah dia sadar, iya ternyata ya. Tapi sadarnya gak bisa mau ngubah apapun, patah tangannya, beset-beset sininya, gak bisa merubah apapun. Kita mau jadi yang pertama atau mau jadi yang kedua, itu pilihan. Mau jadi tipe-tipe orang yang diazab dulu baru sadar, atau tanpa diazab dulu, maksudnya jadi tipe orang yang udah diingetin langsung sadar, dikasih tahu langsung kembali. Dan Allah tuh sayang banget hadirin sama kita. Allah yang paling sayang sama kita. Kadang kita tuh ditegur lewat cara-cara yang halus. Apalagi hari ini, teguran itu tuh menyelinap masuknya tuh sangat halus. Lewat video, lewat cuplikan ceramah, lewat toa masjid, lewat status WA story teman. Nasihat hari ini tuh gampang banget masuknya. Tinggal gimana sikap kita nih. Mau seperti apa sikapnya kita? Beriman, alhamdulillah. Tapi kalau tidak beriman, itu yang akan menjadikan seorang hamba mendapat azab yang pedih. Sebagaimana Al-Quran surah Yunus ayat 97. Maka hadirin, dari ayat ini kita belajar. Yang pertama apa? Istiqomah. Yang kedua apa? Jangan ikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Terus yang ketiga kita diajarkan apa lagi? Jangan sampai jadi orang zalim dan suka menindas. Karena sesiapa yang zalim, sesiapa yang suka menindas, Allah langsung yang akan membalas perbuatan zalimnya. Dan banyak ayat-ayat yang hari ini kita pelajari, mudah-mudahan kita jadi hamba yang terus bisa mengambil setiap pelajaran yang Allah berikan. Hadirin, Ramadan sudah hampir masuk ke babak 10 putaran kedua. Ramadan ini sudah hampir memasuki babak 10 putaran kedua. Artinya kita hampir
meninggalkan 10 hari awal-awal Ramadan. Dan nanti Ramadan itu tuh akan cepat berlalu hadirin. Cepat sekali berlalu. Kayaknya baru kemarin kita tarawih perdana, kok sekarang udah lebaran aja. Ramadan tuh seperti itu hadirin. Cepat sekali berlalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, sapu bersih semua amal saleh. Sapu bersih semua potensi jariah di bulan ini. Karena nanti kalau kita melenakan, karena nanti kalau kita melalaikan beramal soleh di bulan Ramadan, nunggunya harus berapa lama? 1 tahun nunggunya. Itu pun kalau masih hidup. Maka ada kesempatan buka puasakan orang, ikut. Ada kesempatan fasilitasi itikaf, ikut. Ada kesempatan untuk mensupport A, ikut. Mensupport B, ikut. Mensupport ada satu hal yang baik, ikut. Karena belum tentu tahun depan tuh jadi milik kita. Apa kunci rahasia suksesnya para ulama dalam bertemu Ramadan? Kunci suksesnya adalah mereka selalu memframing dalam benaknya bahwa ini Ramadan terakhir saya. Karena mereka menganggap ini Ramadan terakhirnya, maka nggak ada kesempatan untuk menyia-nyiakan bulan Ramadan. Itu framingnya para ulama, sehingga mereka jadi orang-orang yang hebat betul melewati Ramadan, sukses melewati bulan Ramadan. Kalau kita mau mendapatkan hal yang sama, ikuti jejak orang-orang yang telah sukses melewati Ramadan dengan gemilang. Gimana caranya? Anggap kalau ini Ramadan terakhir kita. Anggap kalau ini Ramadan terakhir kita. Jangan sia-siakan semangat beramal. Putaran 10 terakhir sudah dekat. Setelah 10 pertama, kita masuk ke 10 kedua. 10 kedua ini masa-masa krusial jemaah. 10 kedua ini masa-masa krusial. Setelah 10 kedua ada 10 terakhir. 10 terakhir ini grand final. Grand final. Hadirin nanti itikaf walaupun 2 sampai 30 menit. Boleh kok. Berdiam diri 20 sampai 30 menit boleh. 1 jam sampai 3 jam boleh. Itikafnya malam aja boleh. Itikafnya full, itulah yang Nabi memang selalu lakukan di bulan Ramadan. Tapi ala kulli hal, malam-malam besok 10 terakhir, pancing semua malam dengan kail dan umpan terbaik. Jangan ambil resiko. Saya maunya yang 21 aja us. Saya maunya yang 27 aja us. Jangan ambil resiko. Setiap malam amal salih. Kalau kita setiap malam beramal salih di 10 terakhir, insya Allah kita mendapat Lailatul Qadar. Semangat jemaah. Ramadan sudah hampir menyentuh 10 putaran akhir. Dan ia masuk ke 10 putaran kedua. Jangan ada lagi di antara kita yang terlena. Mari kita persiapkan dari sekarang juga. Terutama buat ibu-ibu, kalau mau belanja baju, nih nasihat jemaah ya. Terutama buat siapapun hadirin yang menyaksikan tayangan ini. Kalau Ramadan ini berencana beli baju lebaran yang baru, saran kami belinya online sekarang aja. Enggak us, saya lebih marem kalau ke pasar. Ya boleh, kalaupun mau ke pasar sekarang aja. Mumpung masih di awal-awal. 1, masih murah. 2,
Biar nanti 10 terakhir udah tinggal fokus aja. Fokus. Kalau kemarin kecepatan kita 20 km per jam, 10 kedua 40 km per jam, udah masuk i'tikaf, udah harus setidaknya 60 km per jam atau mungkin bahkan lebih. Jangan sampai nanti kita disibukkan 10 terakhir, sibuk berpegang ke pasar. Bapaknya ngasih uang, "Mak, ini saya kasih uang sekian ratus ribu, monggo kalau mau belanja." Iya, pergi ke pasar, pulang gak dapat apa-apa, dapat capek doang. Kenapa? Penuh pasarnya. Hanya kalau memang bisa beli online, silahkan beli online, gak apa-apa. Tinggal tunggu rumah, duduk manis, barangnya datang. Tapi kalau emang mau beli, belinya sekarang supaya nanti di akhir kita udah tinggal fokus. Yang mau ngecat rumah, cat sekarang. Yang mau bikin kue nastar, bikin sekarang. Jadi jangan nanti 10 terakhir baru bikin, 10 terakhir Ramadan baru ngecat rumah. Jangan, 10 terakhir itu kan grand final, harusnya kita maksimal. Tulis di kolom komentar, 10 terakhir Ramadan adalah grand final, harusnya kita maksimal. Barakallahu fikum. Sampaikan salam takzim kami untuk keluarga di rumah. Terima kasih banyak hadirin sudah membersamai, sudah rendah hati atas kebersamaan ini. Semoga Allah mengganti semua dengan syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.